Ibnul Qayyim itu sampai mengatakan la syai'a ahabbu ila syaitan min huznil mu'min. Tidak ada yang lebih disukai setan dari seorang mukmin itu kecuali kesedihan yang menimpanya. Nah, orang kalau sudah sedih itu hadirin melemahkan imannya. Yang kedua apa? Melemahkan tekad kebaikannya. Yang mau beramal jadi malas beramal. Yang lebih berbahayanya adalah wayudirrul iradah, kata Ibnu Qayyim. Yang ketiga apa? Dia membahayakan keinginan baiknya. Yang tadinya dia mau ingin baik jadi ingin buruk. Karena tadi akhirnya dia bersuudzon kepada Allah, ya sudahlah. Saya taat, tidak taat. Biasanya nih orang kalau menerima takdir buruk kemudian dia tidak menerimanya dengan rasa ridho, ya terus kemudian akhirnya apa? Mengatakan saya sudah coba jaga sholat, saya sudah coba jaga puasa, sedekah, tapi hasilnya kayak gini. Akhirnya apa? Dia berhenti dari beramal. Kemudian dia apa? Dia bermaksiat kepada Allah. Yudirrul iradah, membahayakan keinginan baiknya jadi keinginan buruk. Ya. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Ya. Ada seorang jamaah yang saya sudah lama mengenal, ternyata dia sampai kemudian bersafar dengan saya terus bercerita. Dia sejak ditinggal sama istrinya sampai 15 tahun kemudian dia sudah tidak mau lagi puasa Senin Kemis. Karena dulu ya sejak mudanya sampai dia punya istri kemudian punya anak 3, dia selalu menjaga Senin Kemis tuh. Dia selalu bangun sebelum subuh untuk qiyamul lail. Jadi sejak kemudian akhirnya dia harus menerima takdir bisnisnya apa? Hancur, istrinya lari nikah sama laki-laki lain. Padahal anaknya masih bayi. Masya Allah. Sampai jamaah ini bilang semua pekerjaan perempuan saya bisa Ustaz, kecuali satu, nyusoni, kata dia. Saya tidak bisa. Ya, artinya apa? Dia benar-benar mengalami kesedihan dan kekecewaan luar biasa karena ditinggal saat anaknya usia berapa bulan gitu. Yang anak yang paling kecil. Terus semenjak itu ngambek hadir. Dia tidak mau lagi sholat malam, dia tidak mau lagi Senin Kemis. Nah ini loh, yudirrul iradah itu maksudnya ini. Orang kalau kesedihannya mendalam, setan yang paling senang. Kenapa? Karena dia bisa merusak keinginan untuk berbuat baik. Karena dalam batinnya dia akan mengatakan, loh sama saja, saya puasa, saya jagain tahajud, ternyata saya dikasih kayak gini ujiannya. Ya. Sehingga kemudian pemahaman-pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang sangat disenangi oleh syaitan. Ya. Makanya ma'asyiral hadirin yang muliakan Allah, kita harus mempelajari apa obatnya. Ya. Obat dari semua kesedihan itu ridho. Obat dari semua rasa sedih itu ridho. Mau apa kita? Mau merubah takdir? Siapa yang berkehendak mengubah takdir? Kita hanya bisa ridho terhadap takdir. Kita tidak bisa melawan badai. Kita hanya bisa menari di atas badai. Ya, itu kata pepatah barat. Ya, kamu tidak akan mampu menolak badai. Yang hanya kamu mampu adalah kamu mencoba menari di tengah badai itu. Karena itu yang kita bisa. Menolak badai ya kita sendiri yang hancur. Kita sendiri yang pontang-panting. Ya, sama takdir itu begitu. Angin kehidupan ini yang meniup bukan kita, yang mengarak bukan kita. Dia bertiup ke arah mana saja yang dia inginkan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengarahkannya. Ya. Sehingga kemudian kita harus berusaha ridho. Ya. Ridho ini perkara yang berat, tapi kalau kita ilmui maka setidaknya semoga ilmu ridho ini menjadi ilmu yang semoga menjadi satu solusi bagi setiap cerita-cerita dalam tanda kutip buruk di setiap perjalanan hidup kita. Kenapa harus ada tanda kutipnya? Karena tidak ada cerita buruk dalam kehidupannya seorang mukmin. Semuanya baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita menganggap sesuatu yang menyesakkan dada, sesuatu yang tidak sesuai harapan dan ekspektasi kita. Dan setiap kita saya yakin mengalaminya. Kita ini manusia-manusia bermasalah. Kita punya masa lalu, kita punya
jalan takdir masing-masing yang harus kita hadapi. Dan kita tidak mungkin mampu menghadapinya tanpa sikap ridho kita terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus ridho? Ini kita bahas yang bentuk pertama, overthinking dulu ya. Kalau nanti waktunya cukup kita bahas yang kedua. Ya, overthinking yang pertama, yang ruminasi. Yang apa? Yang kecewa, sedih, ya. Itu obatnya ridho. Tidak ada obat lain. Obatnya kita harus terima. Ya. Siapa yang ngatur hidup ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahkan tidak mampu untuk mengatur tubuh kita sendiri. Kita tidak mampu kalau sudah hujan deras di luar sana, kita tidak mampu menghentikan hujan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Sehingga apapun takdir kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk kita, maka tidak ada pilihan kecuali kita harus menerima takdir itu. Ya. Sampai benar-benar kita mengatakan, hamba terima ya Allah. Hamba terima, terserah Engkau ya Allah. Hamba ridho atas ketetapan. Ya, sampai dalam titik itu. Ya. Mengapa kita harus ridho? Jawaban pertama yang paling telak adalah karena kita tidak tahu perkara masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit lagi. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa prediksi dan prediksi. Kita bisa asumsi-asumsi, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan Allah mengetahui itu. Allah Maha tahu atas apa yang terjadi di masa depan. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-An'am itu. Ya. Allah berfirman, dan dialah Allah yang di sisinya ada kunci-kunci perkara gaib. Apa kunci-kunci perkara gaib itu? Surah Al-An'am ayat 59. Kunci-kunci masa depan yang tahu Allah. Perkara-perkara yang kita tidak tahu, Allah tahu. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam daratan dan apa yang ada di dalam lautan. Semut-semut, makhluk-makhluk Allah di dalam tanah, Allah mengetahuinya. Ikan-ikan, makhluk-makhluk Allah di dalam laut, Allah mengetahuinya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh ke atas buminya Allah kecuali Allah mengetahuinya. Nah, kita mau apa? Kalau Allah sudah Maha Kuasa, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan terjadi tapi tidak terjadi. Allah mengetahuinya. Maka tidak ada pilihan kecuali kita menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Kita tidak tahu masa depan hari. Kita ini seringnya apa? Sok tahu. Kita ini tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu kalau ternyata jalan ini macet. Kita tidak tahu kalau ternyata besok pagi kita demam sakit. Kita tidak tahu perkara itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada tahu. Lah maka setiap takdir yang datang dalam kehidupan kita itu jangan terburu-buru kita menilainya. Karena itu masih skor sementara. Ya. Semasa. Semua masih skor sementara. Ya, masih skor sementara. Masih bisa berubah. Ya. Kita ini sering menilai sesuatu di awal-awal, padahal yang terpenting itu kan akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Ya. Makanya kan Allah sindir manusia itu karena sering sok tahu. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 216 itu, wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi ketika kamu mencintai sesuatu ternyata itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah yang paling tahu Allah.
Kita menyangka sesuatu ini baik, kita tidak tahu ternyata 3 tahun lagi ini sesuatu yang sangat buruk buat kita. Kita menyangka sesuatu ini buruk, kita tidak tahu ternyata ada skenario Allah, zat yang maha lembut, menjadikan sesuatu yang buruk ini ternyata jadi wasilah kebaikan buat kita di masa depan. Ya. Allah tutup ayatnya dengan kalimat apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah maha mengetahui sedang kalian sama sekali tidak tahu. Ya, kalian tidak tahu. Ya, makanya yang dimuliakan Allah, jangan terburu-buru menilai takdir. Ya, jangan terburu-buru menilai takdir yang menimpa kita. Kenapa? Alasan pertamanya karena kita tidak tahu perkara masa depan. Ya, kena masalah langsung sok tahu. Allah nggak adil Ustaz sama saya. Baru sehari 2 hari, baru sebulan 2 bulan. Nabi Yusuf itu dibuang sama saudaranya waktu kecil, dimasukkan sumur, ditemu pedagang, dijual di Mesir, jadi pembantu budak, difitnah, berzina dengan Imro'atul Aziz, dijebloskan dalam penjara. Ibnu Abbas dan Ad-Dohak mengatakan Yusuf itu masuk penjara 15 tahun. Bukan satu yang sebentar. Yusuf dituduh salah masuk penjara 15 tahun. Ini yang jelas salah, penjara cuma 6,5 tahun. Ya, 15 tahun ini. Gak ada tawar-tawaran. Tapi lihat skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata itulah cara Allah meninggikan derajat Yusuf. Jadi menteri keuangan negeri Mesir kan, bendaharawannya raja. Tampil dengan elegan di hadapan saudara-saudaranya yang dulu membuang dia dan sekarang membutuhkan dia. Saat paceklik panjang mendera kampung halaman Yusuf. Itu ternyata cara Allah untuk menyelamatkan saudara-saudari dan ayahnya Yusuf dari musibah besar di masa depan. Nah, kita ini baru dapat masalah sudah langsung menghakimi Allah. Kita harus tahu bahwa ini sementara aja, baru sementara, belum skor akhir gitu. Masih ada cerita lanjutan, masih ada episode lanjutan. Belum selesai nih serinya. Ya. Ini mungkin baru episode awal, ya. Masih ada cerita-cerita berikutnya yang Allah siapkan pilihan terbaiknya untuk hambanya, yang terbaik untuk dirinya. Itu ya. Datang jamaah hadir, suami istri mau nikahkan anaknya, calonnya anaknya H-2 batalin pernikahan. H-2 tuh. Ya kayak gini nih hari. Sabtu nikah, Kemis batal. Undangan 2000 undangan. Gedung sudah dibayar. Kalau batal hanya kembali 25%. Dan gedungnya gedung terbesar di kota ini. Harganya 200 juta. Anda tahu nih, gedung harga 200 juta di mana? Ya. Kemudian catering sudah dibayar. H-2 gagal. Calonnya gagalin, gak mau nikah. Coba, undangan sudah tersebar. Gimana muka orang tuanya tadi? Datang nangis sendiri. Ibunya, ya Allah Ustaz, saya ini sudah doa terus setiap malam biar acara lancar. Bapaknya bilang, apa dosa saya Ustaz? Saya ini bukan orang yang neko-neko. Kok anak saya diperlakukan seperti ini? Anaknya perempuan. Yang kabur lagi. Ya. Ibunya bilang, saya Ustaz, setiap malam sebelum acara ini, saya doa minta yang terbaik sama Allah. Langsung madeg saya ini. Itu Bu jawabannya. Itu yang terbaik. Mana ada laki-laki yang baik amanah gagalin pernikahan H-2? Tidak ada. Itu orang jahat. Itu orang buruk. Tidak ada alasan tadi. Tidak ada alasan. Bukan pelanggaran syar'i juga. Perempuannya perempuan salihah, perempuan yang baik. Ya walaupun masih belajar ya. Cuma tidak ada alasan syar'i untuk gagalkan. Ya. Kemudian saya bilang, ibu ini harusnya bersyukur.
orang yang berani gagalkan pernikahan H-2 itu mesti orang nggak baik. Allah selamatkan Anda dari orang yang tidak baik. Gimana coba ceritanya kalau nanti dia setelah nikah baru kemudian kabur? Ya, tambah berat lagi nanti urusannya. Ya. Gitu hadirin. Jadi saya sering bilang ke jamaah begini hadirin. Kalau kita ini tertimpa satu takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka jangan buru-buru dulu kita menilai. Allah kasih satu kesulitan, itu Allah janjikan banyak kemudahan Allah bukakan. Ayatnya kan jelas, 2 kali Allah ulang ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Adakah satu kesulitan yang bisa mengalahkan banyak kemudahan, kata Umar bin Khattab ketika mentafsirkan ayat ini. Minimal ada 2 kemudahan. Karena kata al-usru di dalam 2 ayat yang kembar ini adalah satu kesulitan yang sama, pakai ma'rifah kan, pakai alif lam. Kalau dalam bahasa Arab itu kesulitannya jenisnya sama. Hanya kemudian Allah bukakan kemudahan banyak kali. Ya. Dan Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri yusra. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi apa? Ma'a itu ma'iyah, bersama kesulitan Allah bukakan banyak kemudahan. Saya kadang-kadang kita fokus sama kesulitannya sehingga kemudian kemudahan-kemudahan itu lupa kita syukuri. Ini saya tanya ke jamaah. Jamaah kalau sakit gigi, jenengan sakit gigi. Pernah ya sakit gigi? Pak pernah sakit gigi? Sakit nggak sakit gigi? Sakit kali kan, sakit gigi. Kalau Anda sakit gigi, rezeki yang paling Anda harap dari sakit gigi itu apa? Dari Allah. Sembuh kan dari sakit gigi. Sudah, pikiran kita cuma sembuh tok kan. Sembuh, sakit gigi itu sakit banget kan. Sembuh. Ya Allah, sembuh ya Allah, sembuh. Kita tidak sadar ternyata rezeki sembuh itu rezeki nomor 6. Ada rezeki 1 sampai 5 yang mendahului sebelum rezeki sembuh. Rezeki apa? 1, rezeki punya gigi. Hanya orang yang sakit gigi, hanya orang yang punya gigi yang bisa sakit gigi. Alhamdulillah masih punya gigi, ya, bisa ngerasain sakit gigi. Ini rezeki yang harus kita syukuri nih. Rezeki yang kedua, rezeki sabar menghadapi sakit gigi. Dengan kesabaran ini Allah berikan pahala yang banyak. 3, rezeki kafarat dosa. Orang kalau sabar, 1 sakit, 1 duri kata Rasulullah tertusuk pada dirinya seorang muslim menghapuskan dosanya kan, apalagi sakit gigi. Ya. Makanya saya pernah diskusi sama dokter gigi, jamaah di dokter gigi. Istri saya itu gigi terakhirnya hadirin menceng 3 gigi hadirin. Jadi yang tumbuh terakhir itu kan biasanya sakit gitu ya. Itu 3-tiganya jedul bareng dan harus operasi besar, harus bius total untuk jabut 3-tiganya. Kalau enggak dia pusing terus setiap waktu. Akhirnya putuskan operasi besar hadirin. Ya operasi besar, waduh biayanya lumayan bahkan. Ya. Itu pilihan, selain pilihan harus cabut satu-satu. Kalau cabut satu-satu berarti dia ngerasain sakit 3 kali dan 3 kali proses. Itu lebih berat lagi, apalagi perempuan. Makanya sudahlah sekali aja operasi besar bius total hadir untuk nyabut 3 gigi ini. Kemudian saya berpikir begini, saya tanya kepada dokter ini, sebenarnya fungsi gigi terakhir itu apa dok? Kenapa munculnya terakhir-terakhir dan selalu seringnya bikin sakit? Ya, fungsinya apa? Jawaban dokternya apa? Simpel. Kalau dalam ilmu kedokteran gigi itu Ustaz, gigi terakhir itu sebenarnya nggak ada fungsinya. Ustaz. Dicabut nggak ada fungsinya. Loh, kok nggak ada fungsinya diciptain Allah? Saya bilang. Ya, iya Ustaz. Kalau dalam sejarah manusia itu dulu manusia itu badannya gede-gede, rahangnya besar-besar. Kalau orang dulu gigi terakhir ini masih ada manfaatnya Ustaz. Tapi kalau orang sekarang semakin mengecil nggak ada faedahnya. Jadi dicabut pun nggak ada masalah. Tapi terus saya mikir terus jadi nungguin istri operasi itu saya mikir, masa Allah ciptakan sesuatu nggak ada
manfaatnya kan. Padahal Allah ngajari kita doa apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kau ciptakan ini, tidaklah kau ciptakan ini dengan sia-sia. Saya renung gitu adik. Tidak mungkin, tidak ada manfaatnya. Kemudian setelah saya berapa waktu merenung, selesai operasi, saya ketemu dokternya lagi. Dok, saya sudah ketemu manfaatnya. Apa Ustaz manfaatnya? Mesti ada manfaatnya dok. Tidak mungkin tidak ada. Apa manfaatnya? Satu, kafarat dok. Kafarat dosa-dosa. Ya. Jadi gigi itu sengaja dijedulkan Allah terus menimbulkan rasa sakit. Bisa jadi itu cara Allah menghapuskan dosa. Ya. Yang kedua ya biar dokter gigi laku dok, saya bilang. Ya. Rezeki buat dokter gigi. Ketawa dia ya. Maksud saya gini hari ini. Ada rezeki lain sebelum rezeki sembuh. Rezeki punya gigi, rezeki sabar, rezeki kafarat dosa, rezeki kita dapat hidayah Allah untuk berobat. Itu rezeki loh. Kenapa? Berarti kita amanah sama anggota tubuh yang Allah titipkan untuk kita. Dan itu berpahala kan? Menjaga fitrah kita kan? Kemudian yang kelima apa? Rezeki masih bisa tidur walaupun sakit, itu juga rezeki. Dan banyak rezeki lain. Sebenarnya rezeki sembuh itu mungkin bukan rezeki nomor 6. Mungkin bisa 7, 8, 9, 10. Hanya kita seringkali tidak tahu bahwa ternyata ada banyak kemudahan dan banyak kebaikan Allah diberikan saat kita diberi satu kesulitan. Satu kesulitan, banyak kemudahan. Itulah konsep fa inna ma'al usri yusra. Gitu aja. Nah sekarang saya tanya, rezekinya orang sakit kepala apa? Migrain. Rezeki pertamanya apa? Oh ya kepala hadirin. Alhamdulillah masih punya kepala. Ya. Itu kan harus kita syukuri daripada tidak punya kepala. Gitu loh. Jadi hadirin dimuliakan Allah, kita seringkali menganggap kesulitan, ujian yang tidak sesuai harapan kita itu adalah takdir buruk buat kita, padahal enggak ada. Dengan itu Allah memberikan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan kita tidak sadar bahwa itu adalah yang terbaik buat kita. Makanya ada istilah para ulama apa? Al-khairu khairatullah. Yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Anak kita sakit, itu yang terbaik menurut Allah. Kita bangkrut, itu yang terbaik. Jodoh belum kelihatan, itu yang terbaik. Sudah menikah belum diberi keturunan, itu yang terbaik. Mungkin hikmah kebaikannya memang tidak bisa kita baca di hari H. Seringkali hikmah itu bisa kita baca setelah sekian hari atau sekian bulan, sekian tahun. Dan demikianlah Allah menciptakan satu hikmah lagi. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Ihya itu, dalam kitab Ihya, takdir itu turun bersamaan dengan hikmah, satu paket. Hanya kemampuan kita membaca hikmah tidak sehebat kemampuan kita berinteraksi dengan takdir. Jadi ada semacam jeda. Jadi mungkin hikmah itu akan muncul H+1, H+30, H+60, H+1 tahun, H+15 tahun kayak Yusuf alaihi salatu wassalam, ya. Dan itu yang harus kita terima, bahwa itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Antara takdir dan hikmah di situ ada jeda. Tempat di situ kita bersabar, tempat di situ kita berhusnudzon, tempat di situ kita ridho sama Allah sehingga kemudian Allah pun ridho kepada kita, ya.